Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatma Azhara Alif Hidayah dari kelas SIB 2D nomor absen 5. Nah, di video ini saya akan menjelaskan alur cara membuat login, CRUD, dan juga mengubah HTML dan CSS ke Bootstrap. Yang pertama, saya akan menjelaskan login terlebih dahulu. Nah, yang pertama-tama buat database dan juga tabel user untuk menghubungkan dan menyimpan data dari website. Nah, tabel user sendiri isinya ada kolom ID, username, password hash, full name, dan juga get add. Untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan ketika login. Selanjutnya buat file koneksi.php untuk menghubungkan website ke database. Hal ini membuat fungsi get pg connection yang fungsinya untuk membuka koneksi PostgreSQL. Di dalamnya ada fungsi queue untuk menjalankan query tanpa parameter dan queueBaram untuk query dengan parameter. Fungsi dari queueBaram sendiri dipakai untuk semua input user agar aman. Tersedia juga fungsinya untuk membersihkan teks sebelum ditambahkan. Nah, semua halaman login dan CRUD akan menggunakan koneksi.php ini sebagai dasar komunikasi ke database. Nah, proses pendaftaran terjadi di register.php. Jadi pertamanya ketika sudah buat koneksi ini, akan membuat file register.php. File ini akan menampilkan forum dengan file username, full name, password, dan konfirmasi password. Saat tombol password daftar ditekan, register proses PHP akan menerima metode post dari form register.php. Lah, sistemnya membaca input dan memastikan semuanya terisi, lalu membuat hash password. Setelah itu, data dimasukkan ke tabel user menggunakan fungsi queueBaram, dan jika berhasil, pengguna diarahkan ke login.php. Nah, di file login.php sendiri, file ini akan menampilkan form berisi username dan juga password. Ketika form dikirim, akan ada file authenticate.php yang menjalankan proses autentikasi. Sistem membaca input lalu memanggil get pg connection. Nah, ini untuk mendapatkan koneksi dari database. Sistem mengambil akun berdasarkan username menggunakan queueBaram. Jika akun ditemukan, maka sistem mengambil hash password dan memverifikasi dengan password verify. Jika cocok, session akan dibuat. Sistem menyimpan user ID, username, dan full name ke dalam session. Setelah itu, sistem mengarahkan pengguna ke produk CRUD. Nah, di sini saya akan mempraktekkan langsung. Saya akan menunjukkan hasilnya. Nah, di navbar sebelah kanan atas akan ada tombol login. Kita klik. Nah, kita logout sebelah. Nah, di sini akan memanggil file login.php
Nah, jika pengguna belum mendaftar sama sekali, maka dia akan diarahkan ke file register.php. Di sini pengguna harus mengisi username, nama lengkap, password, dan juga konfirmasi password ulang, dan ada validasinya yaitu minimal 6 karakter untuk password. Saya akan kembali ke login karena saya sudah mendaftar. Lalu saya klik login. Nah, jika eh, jika kodenya bisa berhasil mencocokkan antara data yang saya inputkan di database, maka akan diarahkan ke laman produk.crud. Nah, di sini akan menampilkan daftar produk, lalu ada tambah produk, ubah, dan hapus produk. Lalu bagaimana cara membuatnya? Saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama sama seperti membuat login tadi, pertama-tama membuat tabel TB produk terlebih dahulu untuk menyimpan semua data furnitur. Nah, kolomnya ada kolom ID, nama, harga, diskon, dan juga gambar. Setelah itu beralih ke diskon. Lalu di sini juga akan menggunakan koneksi .php sebagai jembatan penghubung antara database, database dan juga website. Nah, kita langsung aja ke halaman produk JCRUD. Nah, saat file ini dibuka, sistem akan memanggil koneksi .php dan mengecek session agar hanya admin yang bisa masuk. Setelah lelah, sistem akan memanggil queue atau queue param untuk mengambil semua data dari TB product. Data akan diplotkan ke dalam tabel. Lalu akan ada tombol tambah untuk membuka file tambah produk.php. Lalu juga ada tombol edit untuk mengedit produk yang sudah ditambahkan. Juga ada tombol hapus untuk menghapus produk yang sudah tidak digunakan lagi. Lalu membuat file tambah. Nah, halaman ini menampilkan form yang berisi nama produk, harga, diskon, dan input gambar. Hmm, Semuanya wajib diisi. Nah, untuk format gambar sendiri di sini ada validasinya. Format gambar hanya didukung dengan JPG, PNG, dan juga web. Semisal user menginputkan GIF itu tidak bisa. Dan juga ada validasi untuk ukurannya maksimal 3 MB. Lalu ketika user mengklik simpan, gambarnya akan ditaruh ke folder upload dengan fungsi file name new. Nah, ini digunakan fungsi kebaran dari koneksi.php untuk menjalankan query-nya. Dan jika gagal akan ada alertnya yaitu gagal memindahkan file gambar. Di sini ada formnya, menampilkan forum, lalu ada uh, button simpan untuk mengarahkan ke produk.php kembali. Selanjutnya ada file edit.php. Nah, di sini akan menampilkan data produk berdasarkan ID. Di ini akan mengambil ID dari produk sebelumnya untuk ditampilkan kembali dan diedit ulang. Sistem mengambil data dari database lalu mengisi form dengan nilai lama diupdate menjadi nilai baru. Jika user mengunggah gambar baru, sistem akan memeriksa file itu, lalu akan menyimpan file baru dan menghapus file yang lama. Jika user mengunggah gambar baru, setelah tombol simpan ditekan,
Sistem akan menjalankan queue barang untuk memperbarui nama, harga, diskon, dan gambar jika ada. Setelah berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke produk CRUD. Yang terakhir, dibutuhkan hapus, file hapus produk. Nah, di halaman ini, database akan mengambil ID produk dari URL, lalu sistem akan menggunakan queue barang untuk menghapus data produk. Jika gambar produk ada di dalam folder upload, sistem akan menghapus file fisiknya agar tidak tertinggal. Setelah selesai, pengguna akan dikembalikan ke produk crud.php dan produk tersebut akan hilang dari daftar. Jadi produk yang lama akan hilang, produk yang dipilih untuk dihapus itu hilang. Nah, dengan semua alur ini, CRUD akan berjalan utuh. User bisa melihat daftar, menekan aksi, sistem akan memproses input melalui koneksi.php dan queuebaram, serta menampilkan hasil terbaru di product.crud. Seperti ini contohnya. Nah, di bagian produk.crud akan menemukan daftar produk. Kita bisa menambahkan produk. Misalnya, lalu input harga, isikan diskon, lalu memilih gambar, simpan. Nah, produk yang baru ditambahkan akan uh, ditampilkan ke halaman produk.crud. Nah, ini dia. Jika ini kan ada dua, saya akan mengedit salah satunya. Saya akan klik button ubah. Ini akan menjadi buffet kayu. Harganya saya ubah. Diskonnya menjadi 45%. Nah, saya akan simpan perubahan. Nah, file yang lama tadi akan dihapus dan diperbarui ke file yang baru. Jika saya menghapus salah satu, akan ada alert yaitu untuk pengguna yakin ingin menghapus produk ini. Jika ditekan OK, maka produk yang dipilih akan terhapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengubah HTML dan juga CSS ke Bootstrap. Nah, yang pertama-tama, masuk ke laman Get Bootstrap terlebih dahulu. Di sini saya memilih versi 5.3 yang terbaru ya. Nah, di sebelah kiri ada sidebar, lalu kita bisa memilih ada banyak konten, lalu bisa memilih color. Nah, ini sudah disediakan kodenya. Jadi, kita tidak perlu repot-repot untuk ngoding mandiri, karena di sini sudah disediakan pakai warna. Dan di sini juga ada berbagai button, misalnya primary, danger, warning, dark, sukses, info, dan juga secondary. Lalu yang lainnya ada CSS, variabel, komponen. Misalnya, saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk mencari navbar. Di button search, mencari navbar. Nah, di sini sudah disediakan contoh dan juga ada kodenya. Misal seperti ini, pengguna atau user tinggal pilih sesuka hati. Nah, kode ini sudah bisa langsung disalin, lalu kita bisa menempelnya ke Viscode.
Nah, karena saya sudah mengubahnya, lalu ditempel ke bagian navbar di bagian dalam body. Nah, selanjutnya bisa disesuaikan aja. Misalnya yang tadi home atau about atau kontak itu bisa langsung disesuaikan. Misalnya namanya home, shop, dan gallery. Dan juga bisa langsung diubah saja. Misalnya tadi belum diarahkan kemana-kemana, di sini bisa langsung diarahkan ke galeri. Nah, begitu cara menggunakan bootstrap yang simpel. Di sini juga bisa menambahkan style maupun uh, menambahkan style jika kurang mungkin dirasa warnanya kurang cocok. Maka di sini akan ditambahkan background color. Baik di bagian icon, hero, footer juga bisa dari bootstrap. Hmm. Di sini ada banyak bagian. Nah, seperti itu cara menggunakan bootstrap. Eh, di sidebar sebelah kiri ada berbagai macam fitur atau pilihan, bagai kolom, grid, lalu di konten ada image, table, figur, lalu ada form, dan semuanya sudah dikasih contohnya. Lalu ada juga kodenya, jadi kita tinggal salin dan menyesuaikan di halaman website kita. Seperti itu. Eh, ini adalah contoh yang sudah saya buat dari UTS sebelumnya. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat dari HTML dan CSS. Saya rubah semuanya ke bagian bootstrap. Lalu tinggal saya sesuaikan stylenya saja. Misal kalau backgroundnya kurang sesuai, colornya kurang sesuai, diubah. Atau penyesuaian panjang, tinggi, lebarnya, card, atau di hover atau bagaimanapun itu tinggal menambahkan style dan juga tidak perlu CSS yang terlalu banyak jika menggunakan bootstrap. Di video section hanya eh, tinggal tempel, misalnya ini ada section, dua section, jadi dibagi dua, yang sebelah kiri untuk video, sebelah kanan untuk font. Lalu untuk mengatur eh, bagiannya ini digunakan col bagi 12, lalu col MD6. Lalu jika ingin membagi 4, menggunakan section class I4. Nah, seperti ini. Kalau hasilnya, nah seperti ini hasilnya. Semua ini dibuat menggunakan bootstrap dan juga ada tambahan sedikit style. Hmm, mengarah ke halaman shop. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.